Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di channel Neng Henry Suparman. Kali ini kita akan membahas materi tugas pada modul 1.1 A.8 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dengan judul Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan, saya Neneng Hendriani dari SMA Negeri 4 Cibinong. Tujuan dari tugas ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada beberapa hari yang lalu, untuk angkatan 7 kelas 23, kelompok A dan B telah berdiskusi melalui ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini, kelompok B telah berdiskusi mengenai konteks lokal sosial kultural di sekolah, yaitu pencak silat. Kolaborasi pun telah dipresentasikan. Dari hasil presentasi diketahui bahwa nilai sosiokultural yang diangkat oleh kelompok B mengenai pencak silat adalah sebagai berikut, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pencak silat seperti religius, integritas, disiplin, kesehatan dan kebugaran, serta bertanggung jawab sudah sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan juga telah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagian pertama religius, yakni siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat sudah pasti memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia berdasarkan agama yang dianutnya. Ia mampu mengenal, mencintai, memahami, dan melaksanakan ajaran agamanya, serta mampu merawat diri untuk fisik, mental, spiritual, juga integritasnya. Tersebut pun mampu menghargai sesama manusia dan memiliki empati. Selain itu bisa menjaga lingkungan alam sekitarnya. Untuk bidang integritas, berarti siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat di sekolah mampu menerima kekalahan dan juga kelebihan dari lawannya. Ia mampu mengedepankan nilai-nilai yang berbudi luhur. Disiplin di sini berarti bahwa siswa tersebut dapat mengatur waktu latihannya dan juga waktu pertandingannya dengan baik sehingga tidak mengganggu waktu belajarnya di sekolah. Untuk kesehatan dan kebugaran sudah pasti siswa yang mengikuti pencak silat ini dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Kesehatan dan kebugaran ini menjadi modal utama siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk bagian bertanggung jawab, sudah pasti siswa ini dapat bertanggung jawab atas segala keputusan dan perbuatan yang ia lakukan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dari hasil demonstrasi kontekstual mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ekstrakurikuler pencaksilat yang merupakan ciri khas sosiokultural di sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Barat sudah pasti mengedepankan asas kemerdekaan, yakni anak memiliki kemerdekaan untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati sesuai dengan bakat dan minatnya, juga memiliki kemerdekaan untuk melaksanakan kegiatan ekskul tersebut dengan baik. 2. Asas kodrat alam. Seluruh siswa yang ada di sekolah, baik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pencak silat, tetap perlu dilayani berdasarkan asas kodrat alam, di mana siswa tersebut memiliki berbagai macam potensi dan bakat berdasarkan kodrat alam yang dibawanya sejak lahir. Berdasarkan asas kebudayaan, dengan mengedepankan budaya Sunda yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, sekolah telah ikut serta mengembangkan kebudayaan berupa pencak silat tersebut. Selain itu, siswa yang ikut dalam pencak silat juga telah ikut serta menjaga kebudayaan warisan leluhur bangsa berupa pencak silat. Terkait dengan asas kebangsaan, pencak silat merupakan upaya nyata sekolah untuk menyemaikan benih-benih pendidikan dan kebudayaan di lingkungan sekolah.
dengan asas kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah bagian dari alam. Sudah sepantasnya manusia menjaga alam, karena dengan menjaga alam, maka alam pun ikut serta menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dengan mengaktifkan dan ikut serta dalam kegiatan pencak silat, siswa yang berada di ekstrakurikuler pencak silat pun telah ikut serta berlatih bagaimana menjaga toleransi terhadap alam, bagaimana ia menghargai seluruh interaksi yang saling terkait di dalam kehidupannya sehari-hari. Pencak silat telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Oleh karena itu, kita patut berbangga apabila siswa kita aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Selain dia dapat mengharumkan nama sekolah dan juga nama bangsa di pertandingan baik lokal, daerah, provinsi, nasional maupun internasional, ia juga telah aktif dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Ini merupakan asas global dari Ki Hajar Dewantara. Mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak ini, sejujurnya saya masih salah dalam menerapkan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, yaitu saya masih memandang murid sebagai individu yang satu sama lain sama, dalam artian mereka berasal dari jenjang pendidikan yang sama, yaitu SMP sebelum masuk ke SMA. Otomatis mereka sudah memiliki sejumlah kompetensi yang wajib dimiliki sebelum mereka masuk ke sekolah menengah atas. Dan saya juga mengabaikan adanya perbedaan individu, bahwa di antara mereka ternyata memiliki banyak perbedaan baik dalam penguasaan kompetensi di bidang speaking, reading, writing maupun listening. Selain itu, saya pun masih memikirkan bahwa cara terbaik untuk mengajarkan mereka adalah secara klasikal tanpa memandang adanya perbedaan individu. Dapat dipastikan bahwa hasil belajar siswa di kelas yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris, tidaklah sebaik dan sesuai dengan tujuan dan juga target yang dimiliki oleh sekolah. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya insaf bahwa seharusnya saya dapat menjalankan tugas saya, yaitu menuntun siswa agar mereka dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh mereka sesuai dengan kodrat alam yang mereka bawa sejak lahir. Ada siswa yang lebih cepat mempelajari suatu materi dengan menggunakan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik atau gabungan dari ketiganya. Dengan menuntun mereka secara sadar dan sabar, saya bisa mengembangkan potensi akademik mereka berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki tanpa berusaha untuk memaksakan salah satu gaya belajar terhadap mereka. Dengan begitu, kesuksesan belajar dalam bahasa Inggris pun tercapai dengan baik. SMA merupakan sekolah yang berisi siswa-siswa yang masih mencari jati diri. Oleh karena itu, saya sebagai guru berusaha menjadikan diri saya teladan bagi mereka. Dengan menjadikan diri saya teladan, mereka dapat mengamati sekaligus memodifikasi apa yang seharusnya mereka pelajari dan mereka hasilkan dari proses pembelajaran. Pun berusaha untuk membangun motivasi bagi diri mereka yang masih mengalami kesulitan dalam belajar, karena saya menyadari nobody's perfect. Tidak ada siswa yang sempurna. Mereka datang ke sekolah karena mereka ingin belajar, karena mereka sebelumnya tidak tahu, karena mereka sebelumnya tidak mampu. Dengan begitu, saya berusaha menjadi teman yang bisa memberikan support untuk mereka kapanpun dan dimanapun. Tidak jarang saya juga mengambil peran untuk memberikan dorongan bagi mereka semua agar mereka tidak malu dan canggung dalam mempraktekkan keterampilan bahasa Inggris baik di depan kelas maupun di luar kelas.
Dengan begitu, harapan saya mereka semua dapat berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Kesadaran itu tentu saja tidak lahir begitu saja. Saya melakukan diskusi dengan pengawas pembina di sekolah. Setelah itu saya melakukan praktek pembelajaran berdasarkan isi modul 1.1 refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kelompok-kelompok kecil yang saya bentuk di kelas dan juga membiarkan mereka untuk bekerja baik secara mandiri maupun kelompok, dan saya mampu memberikan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru masa kini berdasarkan penerapan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Hasilnya menakjubkan sekali. Siswa-siswa saya bisa menghasilkan hal-hal yang di luar ekspektasi ketika mereka belajar mengenai procedural text misalnya. Mereka dapat menghasilkan laporan bagaimana membuat suatu barang dalam bentuk tertulis, yaitu procedural text, how to make something. Selain itu, mereka juga bisa mempresentasikannya di depan kelas dengan secara lisan, how to make something, secara langsung tanpa intervensi dari saya selaku guru. Saya sangat bangga dengan perubahan itu semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan like dan share ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.